Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu. Ya, alhamdulillah ya pada pagi hari ini, siang ya, siang hari ini, tapi semuanya semangat pagi ya. Kita bisa bertemu secara online, kita doakan ya, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang sedang diuji ya sama makhluk kecil ya, diberikan kesembuhan. Kita kembali dalam kehidupan yang normal ya, sebelum ada pandemi dan insya Allah ya, kita akan semua naik tingkat ya dalam koridornya. Oke, kita dahulukan dengan bacaan yang muslim ya, dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga agenda siang kita pada hari ini selalu diberkahi. Oke, kita lanjutkan ya langsung di materi ya. Saya review sambil diskusi. Cek, terdengar suara Ibu? Dengar Ibu. Ya, di saya kok agak patah-patah ya. Cek. Suara saya dengar jelas, Dek. Terdengar Agak jelas. patah-patah. Jelas ya, nggak ada patah gitu ya. Agak patah-patah Ibu. Jadi saya agak patah-patah. Gimana? Suaranya Halo, kayak cek. robot gitu, Bu. Suaranya patah-patah Bu. Saya coba off cam dulu deh. Cek. Kalau gini dengar? Jelas, Bu. Ya, sudah Mulus? jelas Bu. Sip, Sudah oke. jelas. Kayaknya sinyal saya. Tadi pas jam berapa ya ada apa? Koneksi nggak stabil gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya review dulu materinya yang minggu lalu, software. Oke, di sini ada 62 mahasiswa. Coba Ranjani, software dibagi menjadi berapa, Dek? Ranjani, hadir? Halo, terdengar suara Ibu? Ranjani nggak ada? Ya, nanti hubungi saya ya. Halo, cek, Ranjani. Apa suara saya? Cek. Suara saya terdengar nggak, Dek? Yang patah-patah Bu, di sini sinyalnya jelek lagi hujan. Oh, gitu. Oke. Cempaka hadir? Cempaka Chandra? Hadir Bu. Oke, Dek masih ingat software terbagi menjadi berapa? Dibagi Saya jadi sikat 4 dulu ya. ya Bu. Oh, itu yang sini. Ya, itu nanti yang di sini. Dibagi 4. Ya, itu yang materi hari ini. Ya, tapi yang atasnya dibagi menjadi berapa? Jadi 2 ya Bu. 2. Sistem sama aplikasi. Ya, sip. Sistem software ya sama satu lagi application software ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar sistem software. Ini bagi 2 lagi. Apa itu duanya? Kok jelek ya? Sistem operasi sama program utilitas ya. Sistem operasi itu juga menyediakan program utilitas dan ini sebenarnya bisa masuk ke application software ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Yunus Fauzan, Muhammad Yunus Fauzan hadir? Hadir Muhammad Yunus? Iya, Yunus. Kalau application software terbagi menjadi berapa? Tadi sudah dijawab ya, 4 gitu ya. Boleh dijelaskan pembagiannya ada apa aja? Halo? Yunus? Hadir Bu. Ya. Pembagian apa aja deh? Apa? Sebentar Bu. Halo? Tadi lupa Bu tadi baca. Oh, tadi udah baca kan ya PPT-nya ya? Udah sedikit Bu. Oke, mungkin dibantu sama Ulia. Ulia hadir? Ulia Hoironisa. Iya Bu, hadir Bu. Ya, oke. Pembagiannya ada 4 ya. Tadi jelaskan apa aja deh? Ya Bu. Yang pertama, jenisnya adalah?
Kalau di slide depannya P. Apa itu? Atau ada yang bisa membantu? Sebentar ya, Bu. Ya. Tadi sudah dibacakan ya PPT-nya ya? Iya, Bu, Harapannya sudah. tinggal diskusi gitu ya. Iya, Maura, Bu. Maura. Oke, Maura hadir? Hadir Ibu. Ya, bisa dibantu deh. Yang pertama apa kategorinya? Sebentar Ibu. Oh, sebentar semua ini ya. Oke, Welina, Welina. Welina, Ya, Bu. ya, apa aja deh pembagiannya? Yang pertama, tebak aja kan di PPT-nya udah ada di situ ya. Ini apa diskusi aja harusnya ya. Kan di PPT-nya di slide-nya juga udah ada dituliskan. Ada Arif Hermawan. Kategori yang pertama aja. Bla 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 application gitu. Program Apa, Dek? aplikasi. Itu yang Program atas. Hah? Program apa? productivity application. Ya, itu maksud saya ya. Jadi yang pertama adalah productivity application atau ada juga yang menyebutkan kategorinya bisnis ya. Kategori yang kedua adalah graphic and multimedia atau media gitu ya. Kategori ketiga adalah personal atau education. Kategori ketiga adalah communication atau komunikasi ya. Oke, ini saya bahas dulu ya, mereview sistem operasi materi minggu lalu ya. Nah, jadi di sini sistem operasi itu kalau kita ibaratkan ya, dia sebagai seorang sutradara, gitu kan ya kemarin ya, mengkoordinasikan. Kemudian dia juga sebagai seorang manajer, mengatur ya semua kegiatannya. Ini sama fungsi dari OS. Yang ketiga, dia juga sebagai pelayan restoran, yaitu sebagai jembatan antara tamu dengan bagian dapur. Nah, kalau OS itu jembatan juga antara siapa? Antara user dengan bagian hardware. Kalau kita beli laptop, nggak dipasang OS-nya, bisa jalan nggak adik kira-kira? Enggak, Bu. Nggak bisa, gitu ya, harus ada. Nah, sekarang kita lihat, ini semua fungsi-fungsinya. Ya, dari mulai yang mematikan, menghidupkan komputer, sampai ke keamanan. Kita bahas ya. Nah, di sini ada istilah sleep sama hibernate ya. Kata kunci ini yang harus kalian perhatikan ya. Ini low power state ya, menyimpan. Kalau ini removing ya. Nggak ada aliran listriknya ya. Oke, yang pertama fungsinya adalah menghidupkan dan mematikan komputer. Nah, ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah menyediakan user interface. Nah, ya, kita kenal istilah GUI, Graphical User Interface. Windows itu menggunakan GUI. Kalau Linux itu dia bisa dua, ya. Linux itu ada yang pakai GUI, ada yang pakai command line seperti ini. Kalau command line, user memasukkan perintahnya menggunakan keyboard, ya, diketik gitu. Kemudian mengelola ini ya, menghandle ya istilahnya program-program ya. Nah, ini ada yang single and multitasking, foreground, background, sama single and multi-user. Nah, apa itu foreground? Contohnya gini, saat ini saya sedang aktif ya, menggunakan PPT. Gitu. Tapi sebenarnya di luar PPT, saya membuka macam-macam nih. Ada Word gitu ya, ada Notepad, dan macam-macamnya. Tapi aplikasi yang terbuka dan sedang aktif kita gunakan ya kita sebut dengan foreground kita. Sedangkan yang di belakang ya kita sebut dengan background ya. Fungsi berikutnya ini ya mengelola memori, kemudian menentukan urutan mana dulu yang akan diproses. Jadi ini contohnya kalau kita sedang ngeprint ya, ada misalkan terhubung ke jaringan komputer ABC,
ngeprint pas waktunya agak bersamaan gitu ya. Dia menentukan mana dulu nih, pasti ada selisih sekian detik lah atau mikrodetik dan seterusnya ya. Nah, itu silakan nanti gitu ya. Dia akan mengelola siapa dulu yang duluan. Nggak mungkin satu halamannya itu komputer ABC gabung, nggak mungkin ya, pasti dia selesaikan dulu tasknya. Ada istilah driver, yaitu program yang mengatakan kepada komputer bagaimana untuk berkomunikasi dengan perangkat tertentu. Kalau plug and play, dia otomatis mengkonfigurasikan ya perangkat baru ketika kita menginstal atau connect ya di perangkat tersebut. Fungsi yang berikutnya, performance monitor ya. Kita bisa ngecek deh di sini berapa yang terpakai memorinya. Kita bisa memeriksa apakah ada virus atau enggak ya. Virus rata-rata kalau misalkan pertama kali dibuka atau satu drag banyak gitu ya, resource-nya itu harus hati-hati. Membangkitkan koneksi internet. Jadi kalau kita nggak pakai OS ya nggak bisa kita connect ke internet ya. Otomatis update, kemudian operating system tadi ya menyediakan tadi user dengan tools-toolsnya. Tadi program utilitas. Contohnya apa? Mulai dari file manager sampai ke backup restore. Nanti kita bahas di application. Fungsi berikutnya untuk jaringan ini ya, bisa nambah atau mengurangi user, mengkonfigurasikan jaringan, kemudian untuk security, keamanan terutama ya. Ada aturan nih saat buat password, agak alay-alay sedikit nggak apa-apa ya. Kalian kasih kombinasi huruf, angka, itu lebih aman daripada huruf semua tapi panjang gitu. Saya kalau lupa password saya apa, saya biasanya pakai ini deh. Advanced Office Password Recovery. Kalau yang free itu hanya mampu sekitar berapa? Saya lupa kemarin. 9 karakter kalau berapa lupa. Tapi kalau udah banyak karakter gitu ya, itu agak nggak bisa. Dia harus bayar yang premium, yang bayar gitu ya. Nah, ini kalau yang lupa ya, tapi jangan disalahgunakan ya ininya. Kemudian ada kategori atau tipe dari operating system, ada desktop, server, sama mobile. Ini pembagiannya masing-masing. Linux itu bisa dua, bisa yang desktop, bisa yang server. Ya, ini jenis-jenisnya ya. Kemudian untuk Unix itu mulai tahun 70-an ya di developnya, dikembangkannya. Kalau Linux ada yang tahu maskotnya apa ya Linux? Hadi ada yang ada? Hadi? Muhammad Hadi hadir? Iya Bu, saya Bu. Linux itu Ya. kalau nggak salah Penguin kalau nggak salah Bu. Penguin ya, good ya. Terima kasih. Ya ini untuk yang mobile ya. Oke, itu yang kita review. Sekarang kita masuk ke yang application-nya ya. Tadi ada 4 pembagiannya. Application, software. Sebentar. Oke, sudah kelihatan deh PPT yang kedua? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Oke, tadi kita bagi menjadi 4 ya, productivity sampai ke communication. Kita sekarang bahas satu persatu. Nanti kalau suara Ibu menghilang kasih tahu ya, ini khawatir internetnya. Soalnya agak mendung ya. Oke. Nah, apa itu program atau software? Dia memuat ya series of related instruction, jadi kumpulan atau serangkaian instruksi diorganisir untuk common purpose, jadi tujuan tertentu atau tujuan umum yang memang sudah dirancang kegunaannya untuk apa gitu ya. Apa tasknya dan bagaimana untuk melakukan hal tersebut gitu. Ini sering juga disebut sebagai application software ya. Program yang dirancang ya untuk membuat user lebih produktif gitu. Kata kuncinya produktif yaitu terkait ini. Nah, ya. Efektif dan efisien. Kalau efektif itu sesuai dengan tujuan atau sasaran. Kalau efisien dia hemat resource ya, sumber daya. Sumber dayanya apa? Macam-macam, bisa waktu, tenaga, biaya ya. Oke. Sebelum itu ada di sini tadi ya. Untuk bentuk-bentuknya ya, mulai dari retail, custom, dirancang khusus, web app, mobile app, sampai ke open source, kemudian public domain software. Nah, dengan aplikasi yang sudah dirancang, user sebenarnya sangat mudah ketika ingin membuat proyek,
mengedit, memformat, menyimpan, sampai mendistribusikan. Sekarang jenisnya, ini ya, masih kategori yang pertama. Yang pertama ya, pertama kategorinya lagi satu yaitu software pengolah kata. Jadi ini mengizinkan user untuk membuat dan memanipulasi dokumen. Nah, di sini kita lihat yang sering kita gunakan adalah Microsoft Word. Word ini ada lisensinya ya, Dek ya. Ya, kalau mau yang free, yang open source ya ada namanya OpenOffice. Ini kan sama kayak Office, cuman beda pembuatnya. Kemudian presentation software. Nah, ini kita lihat presentation software berarti membantu kita ya untuk menyampaikan ide-ide. Nah, penting bagi kita memahami fungsinya buat apa. Karena ini membantu kita, ya harusnya dibuatnya ya poin-poin aja. Kesalahan besar kalau kita paragraf yang panjang gitu ya, yang di Word, kita kopas ke sini. Nah, itu membuat user ini mah sama kayak baca gitu ya. Jangan lupa menambahkan pendukung seperti misalnya gambar gitu ya, tabel, grafik, atau video gitu. Nah, mungkin yang sudah sering kalian pakai ya, pernah pakai SlideGo, Dek? Pernah, Bu. Halo? Pernah ya? Iya. Nah, ini SlideGo. Nah, tapi kalau SlideGo itu biasanya font size-nya agak kecil. Sehingga kalian harus ubah ya, sesuaikan dengan audiens, apakah dia offline atau online. Kalau yang saya ada yang premium gitu ya. Kalau premium yang warnanya yang ikonnya mahkota itu bisa kita gunakan gitu ya. Nah, ini misalnya teknologi. Gitu ya. Terus ada lagi untuk yang PowerPoint, mungkin kalian pernah pakai ini. Ini pernah pakai? Halo? Pernah pakai nggak ini? Pernah, Bu, beberapa kali. Iya bisa dipakai juga. Kalau untuk gambar, misalkan ada flipping gitu ya. Bu, kalau video agak susah, kalian sering bisa pakai ini deh, Envato Elements. Ada yang pernah pakai? Ini? Belum Ini pernah, kalau Bu. kalian mau, belum pernah ya. Nanti mungkin bisa dieksplor ya. Kalian melihat video gitu ya, kemudian musik dan seterusnya. Ini ada template-templatenya bisa kita gunakan ya, termasuk suaranya bisa kita edit lah ya di sini. Tapi ingat, jangan lupa mencantumkan kepemilikan ya, dari mana sumbernya, khawatir nanti ada yang mengklaim gitu ya, jadi hati-hati. Oke. Kita lanjutkan. Nah, contoh aplikasi yang pernah saya buat diantaranya itu banyak ya, ada banyak, tapi yang paling viral kemarin yang tangis bayi ya, itu memang dirancang khusus ya untuk keperluan deteksi tangis bayi. Saya belum membuat tuh deteksi tangisan mahasiswa gitu ya, karena bisa ditanya ya kalau mahasiswa ya. Oke, lanjut ya. Spreadsheet ini sebagai pengolah angka. Jadi ada kolom, ada baris. Mungkin yang praktikumnya minggu ini ya sudah dicoba ya. Kemudian database. Nah, untuk membuat database, kita ada softwarenya, database software atau yang sering dikenal dengan DBMS, yaitu database, M-nya manajemen, sistem, ya S-nya. Nah, dengan adanya DBMS ini kita bisa membuat database yang nantinya bisa kita akses untuk keperluan misalnya information retrieval. Temu kembali informasi. Contohnya kalau kalian misalkan buka Traveloka, tiket gitu ya, kita kan mencari misalkan penerbangan yang misalkan ke Surabaya tanggal sekian, jam sekian, ada enggak? Nah, gitu ya. Nanti dia akan telusuri kan tiketnya mana-mana aja dan seterusnya ya. Oke, memudahkan kita melakukan ya pencarian. Nah, secara umum ada istilah field itu sama dengan kolom, sama dengan atribut ya. Kemudian ada istilah lain yaitu record, ini sama dengan baris atau tabel ya. Kemudian note taking software ini aplikasi yang mengizinkan user untuk menambahkan catatan
catatan-catatan. Kalau misalkan kita di buku gitu ya, kan dia hard copy ya, kita pakai pensil. Nah ini dia yang soft copy-nya. Ya, kita bisa menambahkan catatan. Kemudian ada kalender and contact management software. Nah ini membantu kita ya, kalau kita punya schedule, perjanjian, appointment lebih memudahkan. Ya. Software suite, software yang dikemas dalam satu unit, contohnya Office. Ya. Kemudian project management software, ini yang sering saya gunakan adalah Microsoft Project. Nah ini kalau kalian punya apa ya, misalnya mau project membuat taman anggrek Bu, nah itu dari merencanakan ya pembersihan wilayah, kemudian pondasi, kemudian siapa yang mengerjakan apa, biar apa biayanya, nanti dia akan menganalisis gitu. Kalau misalkan pekerjaannya terlalu cepat, misalkan pengen beres 3 bulan, start finish-nya itu totalnya 3 bulan. Tapi sumber dayanya, resource-nya kurang, misalkan di tukang. Nanti dia ada critical task. Oh, ini kurang nih kalau mau nambah ini gitu, nambah tukang misalkan gitu ya. Accounting software, kemudian personal finance software, legal software, tax preparation software. Nah, ini ya termasuk dalam kategori productivity. Nah, kegunaannya apa? Kalau di perusahaan digunakan mulai bagian HRD, accounting, engineering, sampai ke bagian IT sendiri. Dan kita pun ya menggunakan aplikasi ini. Ya. Karena kategori yang kedua, graphic and media, ya, atau multimedia. Nah, ini yang pertama CAD. Ya, yang sering digunakan, mungkin pernah dengan AutoCAD. AutoCAD itu kalau yang ori ratusan juta harganya. Ya, lumayan. Nah, tapi di sini kompleks ya softwarenya. Misalkan kita bangun jembatan atau bangunan, kita bisa menentukan berapa sih, misalkan kalau jembatan itu maksimal kapasitas berat yang pasti dia usung gitu ya. Kemudian di bidang desktop publishing software, pen or image editing software, ini nanti nyambung sama yang foto editing. Nah, coba tulis di kolom komentar deh, yang sering kalian gunakan untuk ngedit foto apa? Snapseed kah? Apa Lightroom? Atau apa? Kalau foto yang banyak jerawatnya mungkin pakai Beauty Plus ya. Pakai Makeup Plus, pakai Chimera, wah macam-macam ya. Coba tulis di kolom chat ya. Silakan. Yang sering kalian gunakan apa? Untuk edit Lightroom. Oke. Apalagi nih? Oh, banyakkan Lightroom sama PSCO ya. Ya, illustration, Adobe Photoshop, ya, Remini. Ya, oke. Sekarang, yang biasa digunakan untuk video editing. Pak, KineMaster. Kalau di aplikasi ya, yang sering kita gunakan mungkin di app ya. Wah, banyak banget ya. Untuk yang ini, untuk yang video sekarang. Ya, CapCut. InShoot, ya, KineMaster mungkin ya. Wah, banyak banget nih. Oke, terima kasih ya. Kalau zaman dulu saya kuliah deh, ini ada kanvas ya, ada muka kita, ada jerawatnya. Kita stand satu-satu tuh jerawatnya. Ini lumayan gitu ya. Kalau sekarang pakai Beauty Plus, nih, langsung cantik ya. Mau dibuat langsing, mau dibuat tinggi, udah bisa ya. Oke. Multimedia authoring software, kemudian website authoring software membantu orang membuat website. Kalau kesulitan, kalian bisa pakai Google Site ya. Ini simple banget. Bisa pakai WordPress dan seterusnya ya. Kasih aja di sini Google Site. Ini nggak harus coding seperti anak informatika, tinggal kalian drag-drag aja. Nah, ini ya blank, terus pilih nanti gitu ya. Lumayan simple gitu. Oke, kemudian ya media player, this burning software ini masuk ke kategori yang kedua. Yang ketiga, kategori personal interest application. Nah, ini sel-sel kita ya, kehidupan kita saat ini, kesehatan, kemudian medical sampai ke education ini mempengaruhi. Misalkan kita harus sehari minum berapa gelas gitu ya. Ada aplikasinya kan untuk menghitung ininya, air minum. Kemudian exercise kita, latihan, olahraga, workout, dan seterusnya. Kategori keempat adalah communication. Contohnya Zoom itu salah satu dari aplikasi untuk komunikasi. Ya.
Di sini ada blog, browsing, dan seterusnya ya. Nah, yang tadi saya jelaskan di sistem software terbagi dua ya, OS sama program utilitas, ini pun bisa masuk ke kategori application. Nah, personal firewall ini buat keamanan ya, bisa bentuknya software dan atau hardware yang tugasnya dalam melindungi komputer kita dari gangguan atau serangan gitu. Kemudian antivirus ya, spyware or adware remover. Kadang kan kita kalau lagi ngetik muncul iklan yang nggak jelas gitu ya. Kalau saya pakai CC cleaner biasanya. Ya, nanti kalian searching aja ini di internet ya. Kemudian file manager ini untuk melakukan pengorganisasian file ya. Contohnya Windows Explorer, kita bisa rename, kemudian mengelola, menambah gitu. Pencarian ya, search tool, image viewer, melihat foto, image, uninstaller, disk clean up, ini untuk membersihkan dari file-file yang nggak dibutuhkan lagi, kemudian disk defragmenter. Nah, ibarat kita punya lemari gitu ya, kadang kan kita, belum saya ini ya. Nah, kadang kita kalau punya lemari, udah dibagi-bagi nih Bu, nah, karena buru-buru mau kuliah, habis nyetrika, pokoknya masuk aja gitu ya. Kadang kita pas udah gini susah nyarinya, kemana ya gitu. Nah, dalam komputer pun sama deh, komputer tuh nyimpennya kan gini, di track gini ya. Dibagi-bagi nanti per sektor. Nanti nyimpennya per blok ini gitu. Terus kadang kan kita hapus ya filenya ya, ini dihapus, berarti nggak ada, ini nggak ada. Sehingga kayak gini nih hasilnya, gitu. Nah, proses defragment ini fungsinya untuk merapikan supaya lebih cepat nantinya hasilnya yang bawah, gitu. Jadi kalau kalian di sini masuk ke drive-nya. Ini saya nggak partisi ya, karena saya jarang pakai yang di sini, saya pakainya OneDrive Cloud, karena suka ganti-ganti device gitu ya, biar tenang. Klik kanan, Properties, nah di sini deh, ini untuk yang disk clean up, ya. Kemudian ini untuk yang defragment, bisa di tools, kemudian di optimize. Sini ada optimize and defragment drive. Tapi nggak boleh tiap hari ya, nanti nggak ada manfaatnya ya. Misalkan kalian atur 3 bulan sekali gitu ya. Seberapa lah periode tergantung penggunaannya. Oke, dikit lagi. Oke. Nah, lanjut ya. Ini untuk yang screensaver, file compression tool, PC maintenance tool, ini juga masuk ke kategori application software, backup sama restore. Oke. Cukup materinya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Wah, ini banyak banget ya. Wah. Ya. Kalau pakai ya punya foto, kalian ingin jadikan gambar bergerak, saya suka pakainya zoetropic. Jadi misalkan ada awan, awannya mau bergerak gitu ya, itu kita bisa gerakan pakai zoetropic. Air terjun, ada bergerak gitu ya. Kemudian air laut, sungai gitu bisa. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo? Ada? Ada yang bertanyakan? Sepertinya Atau belum cukup? ada, Bu. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, saya akhiri. Nanti kalau ada yang bertanyakan, boleh di grup. Ya. Semoga sehat selalu ya, rekan-rekan semua. Saya tutup pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Kami cek di Evita ya, nanti di-upload rekamannya ya. Oke, saya end meeting all ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.